Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all of the students? Meet me again in this opportunity with Mr. Nurman. Yes, of course with Mr. Nurman. Yeah. We meet again in this opportunity in this video. Inshallah, right now we are going to learn about natural science. Of course, we know that natural science, we call it in Indonesian language is IPA, ilmu pengetahuan alam. Okay, are you ready? If you are ready, let's check it out this video. Okay, all of the students, in this opportunity we are going to learn about natural science. Ya, let's check it out here. Tema 2, subtema 1. Cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Setiap tumbuhan melakukan adaptasi lingkungan. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Cara menyesuaikan diri setiap tumbuhan dapat berbeda-beda. Berikut contoh adaptasi morfologi bentuk tubuh tumbuhan di berbagai jenis lingkungan. Disimak ya. Tanaman kaktus adalah contoh adaptasi tumbuhan di lingkungan kering atau juga disebut xerofit seperti di ekosistem gurun atau savana. Dengan ciri-ciri daun yang kecil seperti duri membuat laju penguapan semakin kecil. Akar berukuran yang sangat panjang dan menyebar agar kebutuhan air tercukupi. Kemudian seluruh permukaan tubuhnya tertutup oleh lapisan lilin untuk mencegah terjadinya penguapan air yang terlalu besar. Itu adalah ciri-cirinya. Kemudian tanaman bakau adalah contoh adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi atau disebut juga halofit, seperti di ekosistem pesisir. Dengan ciri-ciri daun memiliki kelenjar sekresi garam yang membantu mengeluarkan garam berlebih dari tumbuhan. Kemudian akar mengikat kuat ke substrat media tumbuhnya seperti pasir ya, substrat ya, media tumbuhnya seperti pasir. Kemudian tanaman teratai adalah contoh adaptasi tumbuhan di lingkungan berair, hidrofit seperti di sungai, danau, dan waduk. Ciri-cirinya adalah daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Kemudian tangkai daun berongga untuk membatasi daya serap akar dan membantu tanaman mengapung di permukaan air. Hebat bukan? Masya Allah. Katakan Masya Allah. Kemudian tanaman lumut ya adalah contoh adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau basah, disebut juga higrofit ya. Seperti di ekosistem hutan hujan tropis. Ciri-cirinya adalah seluruh jumlah daunnya menjadi lebih banyak, tipis dan lebar untuk meningkatkan laju penguapan air ya. Berikut contoh adaptasi fisiologi fungsi kerja tubuh tumbuhan di berbagai jenis lingkungan. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Tanaman kantung semar ya, adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen yang membuat tanaman ini berkembang menjadi tanaman insektivora. Ciri-cirinya adalah daun kantung semar bermodifikasi menjadi kantung. Di dalam kantung berisi nektar dan enzim pencerna untuk mencerna serangga yang terperangkap di dalam kantung. Nitrogen akan diperoleh dari hasil pencernaan tersebut. Ya, itulah tanaman kantung semar, anak-anakku sekalian ya. Lihat bentuknya seperti kantung semar. Kemudian adalah tanaman Rafflesia, adalah contoh tumbuhan khas hutan hujan tropis yang bersifat parasit bagi tumbuhan inang dan memiliki bentuk bunga yang khas.
bunga dari tumbuhan ini mengeluarkan nektar dan aroma busuk untuk menarik perhatian serangga untuk datang kepadanya dan terjebak di dalamnya dan akhirnya diproses di dalam tersebut, ya. Berikutnya adalah contoh adaptasi tingkah laku tumbuhan di berbagai jenis lingkungan. Aduh, jadi penasaran nih. Kita lihat penjelasannya berikut ini. Tanaman putri malu. Tanaman ini memiliki daun akan menguncup jika disentuh sehingga tampak seperti layu. Tujuannya untuk mengelabui pemangsa, yaitu hewan herbivore. Tanaman bunga pukul 4. Ya, unik sekali namanya ya. Tanaman ini memiliki bunga pada tanaman. Tentunya bunga pada tanaman ini akan mekar saat sore hari karena terjadi penurunan suhu lingkungan saat matahari mulai terbenam. Makanya disebut dengan tanaman bunga pukul 4. Kemudian anak-anak sekalian, cara tumbuhan melindungi diri. Tumbuhan dapat melindungi diri dari bahaya yang mengancamnya. Cara tumbuhan melindungi diri dari bahaya tentunya berbeda-beda. Semakin penasaran nih, yuk kita cek sama-sama. Yang pertama adalah duri pada tanaman mawar. Ya, jadi mawar itu beautiful, cantik, tapi dikelilingi oleh duri-duri. Fungsinya untuk melindungi diri. Kemudian yang kedua adalah rambut halus pada tanaman jagung. Ya, lihat yang berwarna kuning itu adalah rambut halus pada tanaman jagung, ya. Kemudian yang ketiga adalah duri yang tajam pada tanaman nanas. Lihat ya, di sekelilingnya ada duri yang tajam untuk melindungi tanaman nanas tersebut. Kemudian yang keempat adalah getah pada tanaman karet. Bisa dilihat getah yang lengket yang berwarna putih tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya yang kelima, racun pada tanaman kecubung. Jadi hati-hati anak-anakku sekalian. Tanaman kecubung ini memiliki racun, tentunya untuk melindungi dirinya. Ayo, amatilah tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarmu. Carilah informasi tentang cara beradaptasi dan cara melindungi diri tubuh ataupun tumbuhan tersebut, ya. Melindungi diri tumbuhan tersebut. Berikutnya adalah cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Selain tumbuhan, hewan juga menyesuaikan diri terhadap lingkungannya loh. Kemudian cara menyesuaikan diri setiap hewan tentunya dapat berbeda-beda. Yuk kita simak, gak sabar nih. Tujuan hewan menyesuaikan diri adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Kemudian yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. Kemudian yang ketiga adalah melindungi diri dari pemangsa, ya. Itu adalah tujuan hewan menyesuaikan diri. Apa saja bentuk penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan? Ayo simaklah contoh-contoh berikut ini. Let's check it out. Yang pertama adalah penyesuaian struktur gigi terhadap jenis makanan. Tentunya adalah buaya. Memiliki struktur gigi taring yang sangat tajam untuk memudahkan dalam memakan daging. Penyesuaian bentuk paruh terhadap jenis makanan. Bebek memiliki paruh pemakan cacing berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya yang berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Masya Allah. Kemudian penyesuaian bentuk kaki. Kaki burung pemakan daging bentuknya kokoh dan memiliki kuku tajam. Fungsinya adalah untuk mencengkram mangsa dan merobek-robek makanan. Kemudian penyesuaian bentuk mulut pada serangga. Kupu-kupu memiliki bentuk mulut penghisap sehingga memudahkannya mendapatkan nektar yang terletak di dalam bunga. Cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan berbeda dan melindungi diri dari pemangsa. Kondisi lingkungan mempengaruhi cara hewan beradaptasi. Hewan juga beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa. Cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Contohnya nih, unta merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Punuk unta berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Kemudian beruang kutub hidup di kutub.
Beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian, yaitu rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu, dan lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu yang sangat dingin. Cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. Bung Lon nih memiliki kemampuan mimikri. Apa mimikri? Yaitu kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungannya. Kemudian ikan buntal memiliki kemampuan menggembungkan tubuh untuk perlindungan dirinya. Selain itu, ikan ini juga memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Sangat unik ya. Ayo, amatilah beberapa hewan yang ada di sekitarmu. Carilah informasi tentang cara hewan tersebut beradaptasi dengan lingkungan dan melindungi diri dari pemangsanya, ya. Berikutnya, tema 2, subtema 3. Oke, manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Kemampuan makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya ditandai dengan struktur khusus makhluk hidup tersebut. Struktur khusus tersebut juga bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Sangat berguna, saling menguntungkan. Apa saja manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan? Ayo kita simak bersama contoh-contoh berikut ini. Nah, yang pertama lidah buaya. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Lidah buaya juga dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Kemudian daging lidah buaya dapat dimanfaatkan untuk perawatan rambut dan obat luka bakar. Wow, Masya Allah, banyak sekali nih manfaatnya ya. Kemudian bakau. Tumbuhan bakau hidup di pantai. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Kemudian juga tumbuhan bakau berguna untuk mengurangi abrasi, anak-anakku sekalian. Berikutnya adalah karet. Tumbuhan karet menghasilkan getah pada batang untuk melindungi diri dari hewan herbivore. Getah karet dapat dimanfaatkan manusia untuk membuat ban atau sepatu bot. Wow, fungsinya luar biasa ya. Ternyata ada fungsi tersendiri. Cacing tanah. Cacing tanah menghasilkan kotoran yang menyuburkan tanah. Gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah berpori sehingga tanah mampu menyerap air dan nutrisi dengan lebih baik. Masya Allah, ternyata ada manfaatnya ya. Domba. Domba memiliki rambut tebal yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu lingkungan rendah. Rambut domba nih dimanfaatkan juga oleh manusia untuk membuat serat wol yang seperti kita ketahui bersama ya. Pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Tumbuhan dan hewan dapat mengalami penurunan populasi. Jika tumbuhan dan hewan tidak dilestarikan, tumbuhan dan hewan tersebut akan menjadi langka, sulit untuk ditemukan. Langka ya. Tumbuhan dan hewan yang dilindungi biasanya adalah tumbuhan dan hewan langka. Apa saja sih tumbuhan dan hewan langka di Indonesia? Bagaimana nih cara perlindungannya? Yuk sama-sama kita simak dan kita perhatikan ya. Raplesia ataupun padma raksasa. Raplesia adalah tumbuhan parasit yang terkenal karena memiliki bunga berukuran sangat besar, bahkan merupakan bunga terbesar di dunia loh. Raplesia mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk ya. Raplesia dapat dilindungi dengan cara melestarikan dan tidak merusak tempat hidupnya, misalnya dengan dijadikan taman nasional ataupun taman konservasi. Cendana. Minyak dari kayu cendana banyak dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan parfum dan aroma terapi. Tumbuhan cendana nih termasuk tumbuhan langka. Kenapa sih? Karena sulit untuk dibudidayakan.
Peran kita sebagai masyarakat untuk melestarikan cendana misalnya dengan mengurangi penggunaan minyak cendana. Peran pemerintah nih misalnya menetapkan kawasan konservasi bagi tumbuhan cendana ya. Jadi saling membantu. Orang utan adalah hewan endemik yang hidup di hutan tropis Indonesia, misalnya di Sumatera dan Kalimantan. Orang utan menjadi langka karena perburuan dan kerusakan habitat, misalnya karena pembuatan perkebunan dan pembukaan jalan. Makanya orang utan jadi sedikit demi sedikit punah. Kasihan juga nih. Upaya pelestarian orang utan antara lain melindungi orang utan di penangkaran, menjadikan habitatnya sebagai kawasan konservasi dan mengembalikan fungsi hutan itu sendiri. Gajah Sumatera. Gajah Sumatera adalah hewan endemik di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera termasuk hewan langka akibat perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi pemukiman dan menjadi perkebunan. Upaya pelestarian gajah Sumatera oleh pemerintah antara lain menetapkan beberapa wilayah seperti pusat konservasi gajah Sumatera, misalnya Taman Nasional Waikambas di Lampung. Ayo sebutkan tumbuhan dan hewan langka Indonesia yang kamu ketahui. Ceritakan cara pelestarian tumbuhan dan hewan langka tersebut ya. Semangat! Thank you very much for your watching and then also your attention all of my students. I hope that all of my students understand about my explanation in this video. Inshallah, we are going to meet at the next video again. Okay? See you, bye-bye. From me, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep on spirit and then also keep struggle and keep fighting.